Shalom, kita akan mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan seperti Ayub. Ayub 10 ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadamu, dan pemeliharaanmu yang menjaga nyawaku. Karenanya mari tetap berlindung pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jangan sekarang berjaga, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjaga, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Ya Tuhan, Bapa kami, hanya kepadamu kami berlindung. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat pemeliharaanmu, sehingga kami tetap ada hingga detik ini. Kami mau mendengar dan menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya beri judul Memelihara Hukum Allah. Kita akan berangkat dari Ulangan pasal yang keempat ayat yang pertama. Ulangan pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama Ulangan pasal yang keempat ayat yang pertama. Kita akan baca judulnya ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru maksud saya. Kita akan baca bersama-sama Ulangan pasal yang keempat ayat yang pertama. Semua sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Ulangan 4 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Kita baca judulnya dulu. 1, 2, 3. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Ayat 1. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Sebagaimana yang saya katakan tadi, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang kita beri judul Memelihara Hukum Allah. Untuk memelihara hukum Allah, kita harus tahu tentang hukum Allah. Dan pengetahuan kita tentang sesuatu, apapun itu, termasuk hukum Allah itu sendiri, sebagian besar kita peroleh dari mendengar. Betul ya? Secara logika, pengetahuan apapun tentang apapun yang kita peroleh itu sebagian besar kita peroleh dari mendengar. Maka pada ayat yang pertama ini untuk mengawali nasihatnya, Musa berkata, dengarlah wahai orang Israel. Ya. Baru kemudian di ayat-ayat berikutnya ya Musa menunjukkan atau melanjutkan nasihatnya itu dengan beberapa petunjuk bagaimana memelihara hukum Allah itu sendiri. Mari kita pelajari bersama-sama. Paling tidak kita akan pelajarinya 3 saja petunjuk dari nasihatnya Musa itu untuk memelihara hukum Allah. Yang pertama kita akan baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia masa kini. Ulangan 4 ayat yang kedua dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ulangan 4 ayat yang kedua. Silakan dibaca. Apa yang saya perintahkan,
Jangan ditambah atau dikurangi sedikit pun. Taatilah perintah-perintah Tuhan Allahmu yang saya berikan kepadamu. Ya, yang pertama petunjuk Musa mengenai nasihatnya untuk memelihara hukum Allah itu yang pertama adalah jangan mengubahnya. Ya, jangan mengubahnya. Nah, saudara kasih Tuhan, apa artinya? Artinya kita harus menjaga kemurnian firman Tuhan itu sendiri. Kita harus menjaga kemurnian firman Tuhan karena apa? Karena kemurnian firman Tuhan itu bisa menjadi perisai bagi kita orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Amsal pasal yang ke-30 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Silakan dibaca. Semua firman Allah adalah murni. Ya, murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya, saudara yang kasih Tuhan, perhatikan kalimat itu. Ya, kalimat bagaimana perintah Tuhan itu atau firman Tuhan itu adalah murni, kan seperti itu ya. Ia adalah perisai, itu adalah berbicara tentang firman Tuhan yang murni itu tadi. Kemurnian firman Tuhan itu tadi menjadi perisai bagi orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Jadi kita harus menjaga kemurnian firman Tuhan, karena kemurnian firman Tuhan itulah yang menjadi perisai bagi kita orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Itu sebabnya ayat yang ke-6 dikatakan apa? Jangan menambahi firman-Nya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkitab kita ya juga memperingatkan, ya sebagai penutup itu juga memperingatkan tentang hal yang sama. Malah di situ disertai dengan ultimatum, disertai dengan ancaman dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Di situ intinya seperti ini. Barang siapa yang menambah firman Tuhan ini, menambahi firman Tuhan ini, maka dia akan ditambahkan kutuk yang tercatat di dalam kitab ini, kan seperti itu. Kemudian barang siapa yang mengurangi perkataan-perkataan kitab ini, maka akan dikurangi haknya dalam kitab kehidupan. Kira-kira seperti itu ya, dalam Wahyu 22 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Nah, kalau kita kembali pada ayat yang kedua dalam Ulangan 4 tadi, saudara kasih Tuhan, secara sederhananya itu jangan mengubah apapun dari firman Tuhan, taati saja. Jadi jangan mengubah apapun dari firman Tuhan, taati saja. Mengapa? Karena disadari atau tidak, diakui atau tidak, saudara kasih Tuhan, ketidaktaatan kita itu yang sebenarnya berpotensi untuk mengubah firman Tuhan. Sekali lagi, disadari atau tidak, diakui atau tidak, sebenarnya ketidaktaatan kita itulah yang berpotensi untuk mengubah firman Tuhan. Kita harus memahami, saudara kasih Tuhan, bahwa hidup kita ini adalah cerminan dari firman Tuhan. Ya, bahkan ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa hidup kita itu adalah merupakan Injil yang kelima. Ya, kita tahu Alkitab kita sebenarnya ada 4 Injil, yaitu Injil Matius, Markus, Yohanes, dan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya, ada 4 Injil itu. Ya, tetapi 4 Injil ini hanya orang Kristen yang membaca. Non Kristen tidak mungkin membaca ke-4 Injil itu tadi. Ya, maka Tuhan memerintahkan kita sebagai Injil yang kelima, ya, yang dibaca bukan hanya oleh orang Kristen, tetapi juga oleh semua orang, ya, termasuk orang-orang yang non Kristen itu membaca Injil yang kelima melalui kita. Itulah sebabnya dikatakan bahwa hidup kita itu adalah cerminan dari Injil itu sendiri. Jadi Injil yang kelima cerminan dari firman Tuhan itu sendiri, itu ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau misalkan 4 Injil yang tercatat dalam Alkitab itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu adalah Injil yang tertulis, ya, dan itu hanya dibaca oleh orang Kristen. Saya mau katakan bahwa hidup kita itu sebagai Injil yang kelima itu adalah Injil yang bisa dibaca, Injil yang terbuka, tertulis dalam hati kita, yang terbuka dan dapat dibaca oleh semua orang. Ya, nah, saudara kasih Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, bahwa kita ini adalah cerminan dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi bukan firman Tuhan yang harus kita ubah untuk menyesuaikan dengan diri kita, dengan keadaan kehidupan kita, tetapi yang seharusnya adalah kehidupan kita lah yang harus kita ubah supaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kita ini, hidup kita ini adalah cerminan dari firman Tuhan, ya.
Nah, sering kasih Tuhan, di tangan orang-orang yang tidak taat itulah kebenaran firman Tuhan itu bisa berubah. Itu sebabnya ya, Musa dalam nasihatnya yang pertama tadi, petunjuk yang pertama tadi untuk memelihara hukum Allah adalah jangan mengubah firman Tuhan apapun keadaannya. Firman Tuhan itulah firman Tuhan, itu ya. Jadi taati saja. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup kita itulah yang harus kita ubah dan kita sesuaikan dengan firman Tuhan. Jangan firman Tuhan yang kita ubah untuk menyesuaikan hidup kita. Ya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, petunjuk Musa untuk memelihara hukum Allah itu terdapat di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-9 dari Ulangan 4. Ya, kita tetap pada Ulangan yang ke-4 ya, dalam nasihatnya Musa itu Ulangan 4 ayat 5 dan 9. Silahkan dibaca. Ayat yang kelima, ingatlah aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ya. Ayat yang ke-9, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Tidak melupakan, jangan melupakan itu artinya mengingat juga. Terus, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, yang kedua, nasihat Musa memberikan petunjuk pada kita bagaimana memelihara hukum Allah. Yang pertama tadi, jangan mengubahnya. Kemudian yang kedua adalah ingatlah selalu firman Tuhan itu. Ingatlah selalu firman Tuhan itu. Ingat pengajaran firman yang telah kita terima dari hamba Tuhan. Sebagaimana Musa menerima firman Tuhan itu atau perintah itu dari Tuhan. Demikian pun hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang yang mengajar kita tentang firman Tuhan. Firman Tuhan itu diterima daripada Tuhan itu sendiri. Ya, kita harus ingat pengajaran firman itu dan jangan lupa mengajarkannya kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita pada ayat yang ke-9. Nah, saudara-saudara ngasih Tuhan, kita harus memahami bahwa pengajaran dalam kekristenan itu bukan hanya supaya dimengerti. Jadi ketika orang Kristen itu diajar kebenaran firman Tuhan, tujuannya bukan supaya orang Kristen itu pintar tentang firman Tuhan. Itu memang menjadi tujuan, tetapi bukan tujuan utama. Tujuan utama dalam pengajaran kekristenan itu adalah supaya, sebagaimana ayat yang kelima tadi dikatakan, adalah supaya dilakukan. Ya. Jadi pengajaran kekristenan itu diajarkan supaya dilakukan, bukan hanya dimengerti, bukan hanya kita pinter terhadap firman Tuhan tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Bukan itu tujuannya. Jadi pengajaran yang diberikan oleh Tuhan melalui hamba-hamba Tuhan itu adalah supaya kita melakukan firman Tuhan. Ya, apa pentingnya melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kekristenan? Itu sangat penting. Kenapa? Sebab hanya dengan melakukan firman Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita ini punya pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jadi hanya dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, kita akan memiliki pengalaman hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan pengalaman-pengalaman kedahsyatan-kedahsyatan, pertolongan-pertolongan Tuhan, ya bahkan hukuman-hukuman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita oleh karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena jangan lupa, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita sudah mulai tidak taat dan lain sebagainya, Tuhan pasti akan menghukum kita, mengajar kita dengan caranya, gitu ya. Maka pengalaman apapun yang kita dapatkan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, itulah yang wajib kita ceritakan kepada anak cucu kita. Gitu ya, ayat yang 9 itu wajib kita ceritakan kepada anak cucu kita. Keluaran 13 ayat yang ke-14. Keluaran 13 ayat yang ke-14. Silakan dibaca. Keluaran 13 ayat yang ke-14. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi ini pengalaman bagaimana orang Israel itu keluar dari Mesir. Mereka mengalami kedahsyatan-kedahsyatan Tuhan yang luar biasa, sehingga harus diingat. Ya, bahkan ya, kalau tidak salah itu konsepnya adalah mengenai Paskah.
bagaimana orang Israel itu harus menceritakan peristiwa keluarnya mereka dari Mesir itu kepada anak cucu mereka, bahkan cicit mereka, keturunan mereka, sehingga mereka tetap mengingat peristiwa itu. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi sebagaimana depan saya katakan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan kadang-kadang juga menerima hukuman-hukuman yang datang daripada Tuhan. Kadang untuk tujuan pertobatan tidak ada salahnya kita itu menceritakan tentang hukuman-hukuman Tuhan itu. Ya, dalam Yoel 1 ayat yang ketiga itu kalau tidak salah mengenai tulah belalang hukumannya Tuhan. Yoel 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima itu konsepnya adalah tentang hukuman Tuhan terhadap orang Israel, ya, terhadap melalui tulah belalang. Nah, Paulus dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menyebutnya ya hukuman Tuhan itu sebagai contoh dan peringatan, ya. Kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua ya? 1 Korintus 10 ayat yang ke-6. Silahkan dibaca. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ya, jadi sekali lagi kita mengingat firman Tuhan itu, ya, bagaimana Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat dalam kehidupan kita, tetapi juga jangan pernah melupakan bagaimana Tuhan marah apabila kita melakukan kesalahan-kesalahan. Dan apa yang tercatat di dalam Alkitab itu ditulis oleh Rasul Paulus itu menyebutnya, ya, Rasul Paulus menyebutnya sebagai contoh dan peringatan supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Itu ya, puji nama Tuhan. Itu adalah petunjuk yang kedua mengenai bagaimana kita memelihara hukum Allah, yaitu kita harus mengingatnya selalu. Apapun itu, kita harus mengingatnya selalu. Yang pertama tadi, jangan pernah mengubah firman Tuhan. Ya, yang kedua kita harus mengingat selalu firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ya, kita kembali kepada Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-6. Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-6. Silahkan dibaca. Lakukanlah itu dengan setia, ya, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Amin. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, yang ketiga petunjuk Musa untuk memelihara hukum Allah itu adalah lakukan dengan setia. Ya, lakukan dengan setia. Hasilnya, dampak positifnya apabila kita melakukan firman Tuhan itu dengan setia, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kita akan menjadi orang yang bijaksana di mata bangsa-bangsa lain. Kita akan menjadi orang yang bijaksana di mata orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kira-kira seperti itu. Mari kita melihat Mazmur 119 ayat 98. Mazmur 119 ayat 98. Sudah ketemu semua? Mazmur 119 ayat 98. Silakan dibaca. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Ya. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Sebab selama-lamanya itu, berbicara tentang perintah Tuhan itu tadi, berbicara tentang firman Tuhan itu tadi, selama-lamanya itu ada padaku. Penulis Mazmur mengatakan seperti itu. Nah, firman Tuhan itu, kekasih Allah, akan selalu ada pada kita selama kita setia melakukannya. Firman Tuhan itu akan selalu ada pada kita selama kita melakukannya. Itulah sebabnya, ya, perintah Tuhan itu membuat kita lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku, kata pemazmur tadi dikatakan seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sebaliknya ya, orang yang tidak setia melakukan firman Tuhan itu akan kehilangan firman Tuhan. Ya, orang yang tidak setia melakukan firman Tuhan itu akan kehilangan firman Tuhan. Nah, orang yang kehilangan firman Tuhan, kekasih Allah, itu adalah orang yang lebih bodoh dari orang yang bodoh.
Ya, kita tahu dulu pernah saya sitir tentang ini ya, pernah saya sampaikan secara khusus juga ya, bahwa orang yang tidak setia melakukan firman Tuhan itu akan kehilangan firman Tuhan, dan orang yang kehilangan firman Tuhan itu akan jauh lebih bodoh daripada orang yang bodoh. Mari kita baca ayatnya dalam Galatia 3 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Galatia 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sudah ketemu semua? Galatia 3 ayat 3 sampai 4. Silahkan dibaca. Adakah kamu sebodoh itu? Ya. Kamu telah memulai dengan roh, Ya. maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ya. Sia-siakah semua Sia-siakah semua yang telah kamu alami? telah kamu alami, telah kamu lakukan, mungkin seperti itu. Terus Masakan sia-sia. masakan sia-sia. Jadi itu yang membuat orang Kristen yang tidak setia melakukan firman Tuhan itu menjadi orang yang lebih bodoh. Karena apa? Karena orang yang tidak taat, ya, orang tidak taat itu kan bodoh ya. Orang tidak taat itu tidak melakukan apapun, ya, seperti yang saya sitir beberapa waktu yang lalu, ya. Tetapi orang yang melakukan firman Tuhan tetapi tidak setia itu lebih bodoh. Kenapa? Karena dia melakukan firman Tuhan tetapi tidak sampai kepada akhirnya, gitu ya. Nah, itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, jadilah orang yang bijaksana. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Maka hasil yang nampak dari kesetiaan kita melakukan firman Tuhan itu adalah kebijaksanaan demi kebijaksanaan di dalam mengambil keputusan dalam hidup ini. Ya, puji nama Tuhan. Saudara kasih Tuhan, inilah 3 petunjuk, ya, 3 petunjuk dari nasihat Musa supaya orang Israel itu memelihara hukum Allah. Itu sebabnya mari kita terapkan dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan telah memberikan kita 3 petunjuk bagaimana memelihara hukum Allah. Yang terutama dan yang pertama-tama itu kita harus mendengar petunjuk itu supaya kita mengerti. Ya. Nah, ketika kita sudah mengerti, yang kedua adalah yang pertama maksudnya jangan mengubahnya. Ya. Jadi selanjutnya dari apa yang disampaikan oleh Musa itu jangan pernah mengubahnya, taati saja. Gitu ya, karena ketidaktaatan kita itu yang berpotensi untuk mengubah firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, petunjuk yang kedua setelah kita tidak boleh mengubah firman Tuhan itu tadi, kita harus mengingat selalu firman Tuhan. Jangan pernah lupakan. Ya, jangan pernah lupakan, dan kita perlu menceritakan pengalaman bersama dengan Tuhan itu kepada anak cucu kita. Jadi berkesinambungan terus sehingga keturunan kita pun akan tetap mengingat firman Tuhan itu. Kemudian yang ketiga, petunjuk yang ketiga untuk memelihara hukum Allah itu adalah lakukan dengan setia. Karena dengan melakukan dengan setia itu tadi, maka firman Allah itu akan tetap ada selama-lamanya bagi kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya rasa inilah kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada setiap kita hari ini. Kiranya ini menjadi berkat bagi setiap kita. Pelihara firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Marilah kita naikkan pokok doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan kekuatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh dari bumi, begitu
percaya Engkau sudah mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami. Kami menyerahkan buat bangsa kami. Tolong Tuhan, Engkau memberkati bangsa kami. Engkau menolong Tuhan untuk dapat melewati kesesakan ini dengan kekuatan-Mu setiap kami yang ada di bangsa ini. Kami berdoa, pulihkan bangsa kami, ampuni bangsa kami, selamatkanlah ya Tuhan. Kami berdoa buat sidang jemaat-Mu di mana saja berada, di luar negeri maupun di dalam negeri Tuhan, bahkan yang saat ini berada di dalam hadirat-Mu bersama kami. Biarlah pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna melimpah atas kami semuanya. Kami semuanya dalam keadaan baik-baik saja karena perlindungan dan penyertaan-Mu yang sungguh ajaib terjadi atas kami. Kami berdoa bagi yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, bagi yang susah Engkau hiburkan, bagi yang lemah Engkau kuatkan, bagi yang jatuh Tuhan Engkau angkat. Bahkan ya Tuhan, yang menghadapi jalan buntu Engkau berikan jalan keluar dalam setiap persoalan. Engkaulah jawaban bagi kami, Engkaulah sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menjawab doa kami. Haleluya. Sampailah sudah kami pada paripurna ibadah kami, meskipun dari rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Engkau telah memimpin ibadah kami ini dari awal sampai kepada akhirnya. Bapak Surgawi, kami menyerahkan untuk setiap kami yang telah melakukan ibadah hari ini Tuhan. Apapun yang telah kami perbuat dalam ibadah hari ini, biarlah Tuhan berkenan memberkatinya, menerimanya sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Apabila mungkin ada di antara rekan-rekan umat Tuhan yang selesai ibadah ini akan datang ke gereja memberikan persembahan, hal kasih mereka kepada Tuhan, biarlah Tuhan berkenan, hal memberkati, haleluya, setiap persembahan yang mereka persembahkan. Kiranya Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, bebakulan tuku warung sawah ladang ternak mereka, sehingga mereka semua kecukupan dalam segala hal kelimpahan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Apabila sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah Tuhan berkenan terus memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, mari angkat tanganmu, buka di hadapan Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu menjadi bahagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yaitu anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kekasih Allah berkenan menerima ibadah kita hari ini. Karena sekarang terimalah, turunlah atas hidupmu menjadi bahagian hidupmu segala berkat-berkat ini, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita, kebahagiaan, kesuksesan dan keberhasilan yang datang dari Allah Bapa Surgawi kita, yang senantiasa memelihara kita, mengasihi kita di dalam kasih sayang anak tunggal Yesus Kristus, serta berkat persekutuan, berkat kekuatan, berkat kesehatan yang dijamin oleh Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian minggu pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur dengan mantap diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.